Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Kali ini saya mau sharing bagaimana pengalaman saya dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak saya, padahal saya bekerja. Mungkin video ini akan sedikit memberi semangat bagi Healthies yang bekerja, bahwa ternyata Healthies itu tidak sendirian loh. Di luar sana banyak loh wanita yang kerja, yang juga berusaha tetap mengasihi bayi secara eksklusif sampai 6 bulan. Dilanjutkan dengan MPASI sampai 2 tahun. Jadi setelah melahirkan anak saya itu saya cuti 3 bulan. Cara saya supaya ASINya banyak itu tentunya saya itu makan dan minum lebih banyak daripada biasanya. Ini memang secara otomatis sih sebenarnya. Setelah lahir itu memang nafsu makan kita itu memang meningkat. Bahkan 3 kali lipat daripada saat hamil. Saya merasakannya seperti itu. Saat hamil kan nafsu makan kita meningkat. Nah, saat menyusui itu nafsu makan kita semakin meningkat lagi. Kemudian minum. Kalau minum itu memang idealnya 3 liter bagi ibu menyusui. Nah, saya mengakalinya itu dengan cara saya kan pakai botol 1 liter itu, botol yang ukuran 1 liter itu saya isi, saya penuhi air minum ya. Saya sandingkan di kamar tidur saya. Nah, itu saya habiskan untuk pagi. Jadi dari bangun tidur sampai jam 10, 1 liter ini pokoknya harus habis. Setelah kosong, saya isi lagi 1 liter. Jadi 2 liter kan, 2 liter ini pokoknya sampai jam 2 harus habis. Jam 2 kemudian saya isi lagi, pokoknya 1 liter ini harus habis di jam 5. Sebenarnya nggak habis banget, enggak. Saya tetap sisihkan ya. Setengah liter itu sampai jam 5. Kemudian setengahnya lagi untuk malam ataupun ketika saya terbangun dan haus. Itu cara saya supaya tubuh saya ini bisa terhidrasi dengan baik sehingga volume ASINya pun banyak itu. Kemudian selain dari minum, kemudian nutrisi, saya juga saya mengkonsumsi susu untuk ibu menyusui. Saya sebut mereknya ya, waktu itu saya pakai Prenagen Laktasi kalau nggak salah. Kemudian Enmam ya. Jadi saya itu nggak hanya satu merek ya, ganti-ganti. Kadang Enmam bosen, kadang Prenagen bosen, saya sebut merek di sini Mom Uung ya, Mom Uung bosen. Kadang yang warnanya pink itu apa ya? Moms apa ya? Warnanya pink itu Moms. Yang ada coklat almondnya itu ya, itu enak banget ya. Moms almond kalau nggak salah, Moms almond untuk menyusui itu loh, yang coklat almond itu memang saya mengkonsumsi itu. Jadi susu karena memang saya suka susu. Ya, itu juga bisa menambah gizi pada ASI. Nah, selain nutrisi, kemudian tekad yang kuat, saya juga menyusui bayi setiap 2-3 jam sekali dan sesuai permintaan si baby. Jadi, ketika anak saya ini sudah tidur terlalu lama, lebih dari 3 jam, saya bangunkan, saya susui dia. Ya, begitu terus sehingga kebutuhannya dia terpenuhi dan ASI saya semakin bertambah. Kemudian kalau misalkan baby saya setelah 3 jam terbangun menyusu tapi tidak sampai habis ya. Jadi masih, kita kan sebagai perempuan bisa merasakan ya, payung kosong, PD penuh itu kan kita bisa merasakan. Kalau sudah kita berikan ke babynya itu tidak sampai kosong ya, PD-nya masih ada isinya, maka saya pompa ASI. Waktu itu saya menggunakan Mom Uung. Saya pompa sampai kosong. Kita kan bisa merasakan ya, PD itu kosong, itu kita bisa merasakan sampai kosong dua-duanya ya. Kemudian karena saya ini saya kan mau tidak mau harus nyetok karena saya kan nanti kerja. Setelah 3 bulan cuti saya harus kerja. Saya kemudian pompa itu, kemudian saya masukkan ke kantong asip ya, kemudian saya kasih tanggal jam, saya masukkan ke freezer. Itu terus. Jadi setiap kali bayi sudah kenyang ya, itu saya pompa. Atau mungkin memang waktunya untuk menyusui bayi tapi masih kenyang, nggak mau nyusu, saya pompa, saya simpen, saya pompa, saya simpen, saya pompa, saya simpen, gitu terus. Sehingga saat saya cuti 3 bulan itu stok asip saya di kulkas, di freezer itu penuh full sampai nggak nyukup. Sampai kadang itu sudah saya ambil,
saya berikan ke baby, saya ganti lagi stok yang baru gitu terus ya, karena supaya stok yang lama ini bisa keluar, kan yang pertama masuk yang pertama keluar stoknya ini. Nah, dengan kita mengkosongkan PD, itu otak kita itu akan menerima sinyal, kamu kosong, asipmu kosong, ayo produksi lagi, gitu terus. Setelah kita pompa, otak ini akan menangkap sinyal, PD-mu kosong, ayo produksi asip lebih banyak lagi. Kita pompa lagi, kosong lagi, PD-mu kosong, gitu terus. Ya, jadi otak ini akan menerima sinyal kalau payudara kosong. Berbeda kalau misalkan kita biarkan PD kita penuh. Kita biarkan nih PD kita penuh. Kita tidak membuat pola kapan menyusui, kita tidak membuat pola kapan pumping, ya, kita membiarkan PD kita penuh, otak kita ini akan menerima sinyal stop produksi ASI, stop produksi ASI, ASImu masih penuh, stop produksi ASI, ASImu masih penuh. Jadi otak kita akan menerima sinyal seperti itu. Bayangkan kalau itu dilakukan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, lama-kelamaan ASI Healthies bisa habis, bisa tidak keluar, bisa keluarnya seret, itu ya Healthies ya, paham ya? Jadi terapkan pola kapan menyusui, kapan pumping. Itu juga dilakukan ketika sudah cutinya sudah selesai, sudah di tempat kerja. Sudah di tempat kerja, kita tidak menyusui bayi secara langsung kan, maka kita memompa setiap 2-3 jam sekali pumping. 2-3 jam sekali pumping, dan alat pumpingnya itu dibawa ke tempat kerja, kemudian pakai cool bag gitu kan, kemudian kita bawa pulang, kita masukkan ke freezer. Selain itu tadi, saya juga menghindari stres. Stres ini berbagai macam jenis ya. Kalau stres kalau saya itu cenderung ke tempat kerja. Jadi tempat kerja itu kan banyak kerjaan, menghadapi ini itu stres. Nah mungkin kalau Healthies selain tempat kerja, mungkin dari keluarga itu sendiri ya, bagaimana dari support suami, apakah suami itu support atau tidak, apakah keluarga ini support atau tidak, karena kita tidak bisa memungkiri memang masih banyak di masyarakat keluarga, khususnya orang tua ini terlalu ikut campur, bahkan mungkin beliau ini menggunakan ilmu yang dulu dia terapkan dari mbah-mbahnya dia, yang belum tentu benar. Kalau sekarang ini kan informasi sudah semakin banyak tersebar luas, kemudian kita juga cenderung, anak-anak muda ini cenderung sudah bisa mengetahui informasi yang baik dari tenaga kesehatan, dan sebenarnya dia sudah tahu bahwa ini baik, ini buruk untuk ASINya, ini baik, ini buruk untuk dirinya, ini baik, ini buruk untuk bayinya. Namun karena terlalu besarnya ikut campur keluarga ini, menyebabkan kita itu sebagai anak nggak bisa ngapa-ngapain. Selain iya oke, karena kita tidak mau ribut gitu kan. Nah kalau saya itu memang punya rumah sendiri, jadi hanya dengan suami dan tidak ada ikut campur tangan orang lain, sehingga saya bisa memberikan apapun untuk anak saya memang itu terbaik, dan saya tidak melakukan apapun yang memang itu tidak baik untuk anak saya, sehingga di situ saya tidak ada stres dari faktor itu ya. Faktor stres saya dari pekerjaan ya itu wajar, kalau pekerjaan ya memang menimbulkan stres ya wajar, tapi itu nggak sampai yang parah, itu enggak. Jadi sebisa mungkin kita menghindari stres. Kalaupun saya memutuskan untuk ikut tinggal bersama keluarga dan lain-lain, kita kan sudah tahu positif negatifnya, sehingga berbagai faktor yang bisa menyebabkan kita stres ya, berbagai faktor yang bisa menyebabkan kita stres, mungkin dari keluarga, mungkin dari tetangga, mungkin dari dan lain-lain, kita kan bisa tahu ya, sehingga faktor-faktor itu tadi kita bisa sebisa mungkin kita hindari ya, supaya tidak stres ya. Selain itu perlu juga dukungan si suami. Dukungan si suami itu mungkin hanya sekedar minta tolong botolnya pumping ini dicuci, atau botolnya untuk pumping ini disteril, atau mungkin bantu ini masukin ke kantong ASI, atau bantu ini tulisin tanggal. Itu kan bentuk suatu dukungan ya, memang suami berperan dalam menyusui ya, perannya suami dalam menyusui itu. Atau mungkin saat Healthies itu capek tapi harus pumping ya, mungkin bisa dibantu dengan dipijat oleh suami, itu juga bisa menjadi bentuk dukungan. Jadi
peran antara suami istri itu harus sejalan ya. Jadi harus ada dukungan, memang support dari suami gitu. Selain itu juga menyusui dengan cara yang benar. Healthies bisa cari info ya, cara menyusui yang benar. Karena di sini saya sharing, jadi menyusuinya pun sebenarnya posisinya tergantung kenyamanan healthies. Bisa posisi tidur miring atau posisi setengah duduk, terserah posisinya seperti apa. Kuncinya adalah saat menyusui, yang masuk ke mulut bayi itu sampai areola. Jadi tidak hanya nipple, tidak hanya nipplenya aja, tapi sampai areola. Tujuannya supaya healthies nipplenya tidak lecet. Kalau misalkan menyusunya itu hanya di nipple, healthies bisa lecet nipplenya, sehingga healthies ini keinginan untuk menyusui itu berkurang, karena gimana menyusui gini aja sakit kan, lecet, luka ya, sehingga mengurangi keinginan healthies untuk menyusui. Itu jangan sampai ya, jadi menyusuinya itu sampai ke areola, jadi sampai area lingkaran ya di sekitar nipple, jadi semuanya itu atau sebagian besarnya itu masuk ke mulut bayi, nggak usah semua, sebagian besar areola itu masuk sampai ke mulut bayi, sehingga ASI yang kesedot itu bisa maksimal dan healthies tidak merasakan kesakitan. Demikian healthies sharing dari saya, cara untuk berhasil menyusui bayi secara eksklusif walaupun kita bekerja. Ingat, healthies tidak sendirian, di luar sana banyak sekali ibu-ibu yang berjuang mengasihi walaupun dia bekerja. Tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.